Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal Turbin bersama saya Rina. Oke, di video kali ini saya mau berbagi cerita kenapa saya suka telenovela. Ya mungkin karena aneh, mungkin agak aneh ya. Bahkan teman saya bilang, ih nonton telenovela najong katanya. Maksudnya mungkin karena zaman drakor, terus aku masih suka telenovela gitu kan, aneh ya. Kalau buat saya pribadi, kalau nonton film asing itu pertama yang harus ketika kita nonton film asing, sayang aja kalau misalnya bahasanya nggak kita pelajari gitu. Oke, mungkin alasan pertama yaitu bahasa ya. Kenapa? Karena kalau nonton film asing kalau bahasanya nggak dipelajari itu sayang banget gitu. Karena emang apa ya, salah satu komunikasi untuk mengerti isi cerita atau semuanya yang ada di film itu kan pasti pakainya bahasa gitu. Ketika misalnya kita nggak cuma sekedar nonton aja, kayaknya sayang kalau buat dipakai cuma buat sekedar nonton gitu, kalau nggak dipakai buat belajar bahasanya. Jadi kenapa saya milih telenovela, karena itu belajar bahasanya. Yang kedua karena mungkin ini telenovela. Oke, saya sukanya nonton telenovela Meksiko ya, bukan telenovela Spanyol, karena telenovela orang Spanyol juga ada gitu. Tapi yang saya tonton itu telenovela Meksiko gitu. Ada bedanya nggak sih bahasa Spanyol sama Meksiko? Ada bedanya. Jadi kalau Meksiko itu ada beberapa kata yang dipakai orang-orang Meksiko, ada beberapa kata yang dipakai sama orang Spanyol. Jadi ada beberapa kata yang berbeda gitu. Telenovela yang saya tonton ini itu yang ringan ya. Sebenarnya telenovela itu juga banyak juga cerita-cerita yang kayak banyak fightingnya, atau banyak kerasannya, atau sekedar cerita-cerita ringan tuh banyak juga gitu. Tapi yang saya tonton tuh cerita ringan gitu, bukan yang kayak gimana. Jadi lucunya, romantisnya, tegang-tegangnya gitu kan. Biasanya kalau sebenarnya telenovela itu sebenarnya hampir sama kayak sinetron ya. Cuma bedanya kalau telenovela seperti di video sebelumnya saya sebutkan, kalau telenovela itu dia satu judul itu udah ketahuan berapa episode gitu. Jadi misalnya satu judul itu 120 episode kelar, ya udah kelar gitu. Ya kalau sinetron kan satu judul kalau emang banyak yang nonton terus aja ditanyakan, dibikin bertele-tele gitu. Kalau telenovela itu jelas gitu. Jadi satu judul dibikin berapa episode udah kelar gitu. Kalau telenovela itu yang saya tonton itu mereka tuh sangat natural ya, acting mereka tuh sangat natural gitu. Jadi kayak misalnya nampar, tapi kalau nampar sih enggak. Tapi kalau kayak jambak-jambakan atau kayak marah-marah tuh kayak marah-marah, bener-bener marah-marah gitu. Jadi kalau menurut saya natural banget gitu. Kenapa natural? Karena saya pasti lihat bloopernya gitu. Jadi kalau misalnya emang ada blooper di telenovela itu, saya selalu lihat bloopernya. Jadi ketika mereka berakting itu, setelah berakting misalnya berantem atau tampar-tamparan itu, kalau di telenovela sering banget didramatisir gitu kan. Kayak misalnya ada adegan perempuan yang menjambak-jambakan, atau misalnya perempuan yang main tampar-tamparan, itu kan didramatisir ya. Tapi itu mereka natural sekali, karena ketika saya nonton bloopernya itu, mereka tuh kayak habis kayak gitu terus atau mereka mengkomunikasikan dulu gitu. Setelah mengkomunikasikan terus akhirnya melakukan adegan itu, terus mereka kayak yang udah kayak peluk-pelukan itu, minta maaf kayak gitu. Jadi kayak tahu kita penonton tuh diingatkan kalau itu cuma acting gitu, cuma bohongan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mereka tuh kayak hangat ya kali ya. Maksudnya ketika mereka berakting itu kan natural. Ketika natural mereka otomatis kayak ada beberapa aktris yang mereka kayak sangat menjiwai peran mereka gitu. Tahu ya kalau di kehidupan nyata mereka tuh sebenarnya kayak gitu, seperti yang di telenovela atau enggak saya kurang tahu ya. Tapi saya suka cara mereka manggil anak kecil atau anak mereka gitu. Jadi kalau kita kan cuma sayang ya, tapi kalau mereka tuh banyak kayak mi amor, mi vida, mi corazón, mi alma enggak, atau misalnya mi hijita, mi hijito, atau misalnya manggil ke kakek misalnya. Jadi mereka tuh kayak banyak ke kakek, yang misalnya mereka mau manggil ke kakek tapi mereka sayang atau mau manja gitu. Jadi ada kayak kan kalau bahasa Spanyol abuela itu kan nenek itu kan abuela. Jadi kalau misalnya anak kecil atau mau manggil manja atau mau manggil sayang tuh tambahin tak gitu. Jadi kalau
Kalau cowok itu kalau cewek tak, misalnya abuelita, kalau cowok abuelito gitu. Jadi banyak panggilan sayang yang sebenarnya ada artinya juga gitu. Kayak misalnya mi vida itu kan hidupku, tapi sebenarnya di mode artinya sayang gitu. Kalau atau mi amor tuh cintaku, tapi kalau mode artinya sayang juga gitu. Jadi kayak, atau iha, jadi iha itu anak perempuan, iho anak laki-laki. Jadi kalau misalnya orang tua yang mau manggil ke anaknya sayang, ke anak laki-laki misalnya ihito, atau perempuan ihita, atau tambahin mi itu my atau saya gitu, mi ihito gitu, atau cikita atau munyekita tuh banyak banget panggilan sayang dalam bahasa Spanyol. Sebenarnya ada artinya, cuma itu dipakai untuk memanggil sayang ke anak. Kalau di Indonesia itu kan mungkin panggilan sayang ke anak kecil juga ada ya, tapi kalau di Meksiko itu saya nggak tahu ya itu berlaku ke semua orang Meksiko atau misal cuma di telenovela doang, tapi ketika mereka udah besar pun masih dipanggil mi amor gitu. Jadi misalnya kayak orang tua yang udah punya anaknya, udah dewasa, bahkan udah menikah, tetap dipanggilnya mi amor gitu. Bukan cuma anak kecil aja yang dipanggil mi amor, tapi yang anak-anak yang udah dewasa sekalipun itu dipanggilnya mi amor juga gitu. Kita kan di Indonesia itu kan panggilan sayang itu kan buat anak kecil aja ya. Ketika misalnya udah gede, itu anaknya udah gede gitu, itu udah nggak dipanggil sayang lagi. Nah, tapi mereka manggil anak yang udah dewasa pun dengan panggilan mi amor gitu. Walaupun mereka udah nikah, udah punya anak, tapi namanya anak gitu. Maksud orang tua ke anak tuh manggilnya tetap mi amor gitu. Jadi kayak apa ya, maksudnya kayak gitu tuh kayak ini aja gitu, kayak apa ya, kayak sesuatu yang menarik aja gitu. Karena ketika misalnya orang tua masih manggil sayang, terus ke anak yang udah dewasa tetap manggil sayang tuh kayaknya rasa sayang itu kayak nggak putus gitu loh. Jadi yang menyenangkan aja, ngedengarnya tuh kayak menyenangkan aja gitu. Dari beberapa telenovela yang saya tonton tuh emang, karena yang saya tonton tuh saya lebih suka yang telenovela yang ceritanya ringan gitu, bukan yang berantem, yang tembak-tembakan, saya kurang suka ya. Tapi yang kayak ringan biasa aja gitu, yang saya bisa sekaligus menikmati ceritanya. Nah di situ tuh kan kayak kalau di telenovela yang ceritanya ringan-ringan itu biasanya mereka itu menyelipkan agama gitu. Jadi kayak misalnya ketika mereka ada masalah gitu, terus mereka meminta ke Tuhan gitu, Tuhan mereka gitu. Jadi mereka ke gereja, mereka memuja apa tuh namanya, Virginsita itu apa namanya, kayak Bunda Maria gitu, gambar-gambar Bunda Maria gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak misalnya maksudnya itu menarik aja gitu. Jadi ketika misalnya telenovela itu kan selalu ya, jadi mereka mungkin memasukkan adegan kayak ciuman intimate gitu, pasti itu bagian dari itu. Tapi dan oh ya, balik lagi ke tadi, acting yang natural, termasuk adegan kayak ciuman kayak itu pasti adegan intim lah ya, termasuk adegan intim gitu. Jadi mereka tuh selalu kayaknya adegan kissing sama intimate itu selalu menjadi bagian dari cerita telenovela gitu. Karena nggak ada, kalau sejauh yang saya tonton selama ini, nggak ada itu telenovela yang bersih dari adegan cuman atau intimate gitu. Pasti ada adegan kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang saya dengar dari salah satu pemain telenovela yang sekarang udah jadi artis Hollywood, itu Melissa Barrera. Kalau teman-teman tahu Melissa Barrera, pemain Scream 6 atau Scream 5, itu dia pernah cerita di salah satu interview dia kalau dia sedang bermain serial TV yang di situ dia melakukan banyak adegan nude gitu. Nah, terus dia di interview itu dia bilang kalau orang Meksiko itu sebenarnya masih tabu sama hal kayak gituan gitu. Jadi dia punya suami dan dia harus menjelaskan ke keluarga suaminya kalau itu hanya bagian dari cerita gitu. Ya maksudnya dia menjelaskan kenapa dia harus melakukan adegan nude itu gitu. Ya jadi nggak tahu deh sebenarnya, atau mungkin saya pikir semua negara sama aja ya. Maksudnya ada hal-hal yang, maksudnya mau negara barat kan mau negara timur gitu, kalau masalah kayak hal-hal yang berbau intimate gitu ya, mau di dunia nyata atau di dunia TV gitu, saya pikir sama aja tergantung pribadinya ya. Karena
bahkan kayak di negara Amerika aja yang negara bebas itu masih ada orang-orang yang mempertahankan keperawanan gitu. Jadi kayaknya tergantung individualnya ya, jadi nggak ngaruh misalnya lo tinggal di negara mana gitu. Jadi telenovela itu yang adegannya kayak begitu, terus di dunia nyata mungkin nggak gitu juga gitu. Jadi itu cuma bagian dari cerita yang menjadi bagian dari telenovela itu sendiri gitu. Jadi ya itu maksudnya bagian dari cerita itu sendiri gitu, bukan sesuatu yang emang terjadi di dunia nyata mereka gitu, di dunia nyata mereka, maksudnya di Meksiko gitu, atau ya di Meksiko dan beberapa kota lainnya gitu. Ketika saya nonton telenovela itu pasti ada satu telenovela misalnya saya suka, dan itu bisa ditonton berulang-ulang. Ketika nonton berulang-ulang pasti kalimatnya pun akan ada berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya karena kupingnya makin sering denger, jadi kayak makin terbiasa, terus akhirnya dapet kata-kata dari situ gitu. Karena emang kalau buat belajar bahasa lainnya selain bahasa, ya kalau misalnya kayak sekarang drakor tuh mungkin gampang kita mengakses bahasanya, bahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah banyak yang ini karena emang banyak peminatnya. Kalau untuk bahasa Spanyol itu kalau menurut saya cuma belajar dari telenovela, terus gak semua telenovela itu ada auto translate bahasa Inggrisnya gitu. Ada auto translate bahasa Spanyol tapi itu ribet banget. Tapi sebenarnya itu kepake akhirnya berguna ketika misalnya ya itu terbiasa, kuping saya terbiasa dengan itu, dengan mendengarkan kata-kata itu, jadi terbiasa gitu. Walaupun banyak kata-kata yang nggak nyampe karena emang bahasa Spanyol itu banyak, ada kata yang lebih dari 5 kata ya, apa 4 kata, pokoknya banyak gitu. Jadi kayak agak susah buat ngedapetin gitu kalau nggak ada tulisannya. Kayaknya kuping tuh kayak dia ngomong apa. Untuk grammar sendiri saya belajar di YouTube ya, jadi agak kaget juga karena kompleks banget ketika misalnya kamu mempelajari bahasa yang udah tahu kalimatnya tapi belum tahu kenapa itu kayak gitu. Ternyata ketika jadi cuma tahu artinya tapi nggak tahu grammarnya, ketika tahu tuh kok kompleks banget ya gitu. Secara pelafalan Spanyol itu lebih mudah daripada bahasa Inggris, tapi secara struktur lebih kompleks. Karena kalau bahasa Inggris strukturnya itu hampir sama kayak bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, atau subjek, verb, objek. Tapi kalau misalnya bahasa Spanyol itu dia kayak kadang objek ada di sesudah subjek atau sebelum predikat gitu, atau misalnya di belakang juga ada gitu, atau penggantian kata-kata kamu itu bisa tu, ti, te. Jadi kayak tergantung penggunaan kalimatnya kayak gimana. Kayak misalnya kata I love you, misal I love you itu kan subjek, verb, objek, atau you love me tinggal dibalik kan. Nah kalau bahasa Spanyol itu dia kayak, kalau I love itu kayak bahasanya te amo, kalau you love me tu me ama. Lah itu kan strukturnya udah beda kan. Struktur kamu itu berubah jadi struktur kamu pindah ke sebelum predikat atau verb ya, kayak gitu. Jadi tapi beberapa struktur hampir sama kayak bahasa Inggris, misalnya kayak bentuk kalimat present bentuk kalimat present continuous gitu. Nah itu sama, kalau bahasa Inggris kan ada kayak verb ing gitu. Nah kalau bahasa Spanyol tuh kayak ada verb ando ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa Spanyol terus kita lihat ke Google Translate, jangan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia nggak ada bentuk waktu, nggak ada. Kalau kita kan di bahasa Indonesia itu cuma ada ya sekarang aja, sekarang besok sama kemarin, itu pasti sama kata kerjanya. Sedangkan bahasa Spanyol, bahasa Inggris itu kan punya bentuk waktu ya, kata kerja ya, bentuk waktu. Jadi kalau misalnya mau nerjemahin dari bahasa Spanyol kalau mau menerjemahkan bahasa Spanyol itu sebaiknya ke bahasa Inggris, jangan ke bahasa Indonesia, karena nggak ada waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bentuk waktu ya. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau orang-orang yang mau belajar orang-orang yang bisa bahasa Spanyol dan mau belajar bahasa Spanyol itu melalui telenovela gitu. Karena mungkin segala sesuatu
kalau belajar bahasa itu memang paling fun dengan nonton ya, maksudnya kita karena di situ ada cerita gitu, ada pergerakan, ada pesan moral yang diberikan gitu. Jadi emang melalui film atau melalui series gitu, drama series, kita bisa menikmati itu gitu. Cuma ya itu, kalau telenovela itu kadang-kadang ada adegan yang kayak laki-laki kasar ke perempuan, nah itu bener gitu, maksudnya ketika mereka misalnya jambak rambut atau apa gitu tuh bener, tapi kalau misalnya kayak tampar yang menyakiti muka enggak sih. Cuma kayak itu, kayak adegan kasar gitu kayak dan itu mungkin kayak bagian dari sindiran kali ya, karena emang Meksiko itu kan kayak terkenalnya apa sih, ini gembong narkoba atau kartel gitu, atau orang-orang diperlakukan nggak selayaknya manusia. Ya mungkin itu bagian dari sindiran ya, nggak tahu juga ya. Itu aja sih sebenarnya nggak suka, yang saya nggak suka dari telenovela. Setelah dari itu mereka bikin cerita yang bagus-bagus, kalau yang enggak ya biasa aja gitu. Tapi ya itu intinya, ketika saya nonton telenovela terbiasa aja dengan bahasa Spanyol, dan saya bisa belajar bahasa Spanyol dari situ. Ya paling itu sih alasan kenapa saya suka belajar kenapa saya suka masuk nonton telenovela, kenapa nggak milih drakor. Ya itu aja sih, sebenarnya selera ya, maksudnya nggak bisa memaksakan kalau misalnya kamu harus suka drakor atau kamu harus suka telenovela, enggak. Tapi alasan saya ketika saya masih suka nonton telenovela itu. Oke, baiklah teman-teman, saya pikir itu aja videonya kali ini, sharing saya tentang kenapa saya suka telenovela. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.